Bab 1029, Bajingan. Di langit berbintang. Meteor api melesat melintasi langit berbintang, dan di antara kelompok meteor api, cahaya pedang sangat mencolok. Cahaya pedang mengarah ke hulu dan memotong jalur berdarah melalui kelompok meteor yang menyala. Setelah sekian lama, bintang-bintang menghilang, dan Sander Y berdiri di langit berbintang. Saat ini, seluruh tubuhnya terbakar api. Itulah energi meteor yang menyala-nyala. Sander Y menutup matanya sedikit dan membiarkan meteor yang menyala itu membakar tubuhnya. Setelah beberapa saat, api itu berangsur-angsur menghilang, dan tubuh Sander Y perlahan-lahan meletus dengan aura yang menakutkan. Melahap dan menyerap. Selama periode waktu ini, dia terus-menerus bertarung dengan bintang-bintang dan menyerap energi meteor api yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh jiwa pedangnya sudah meningkat pesat dalam proses menyerap cahaya bintang-bintang. Tidak hanya fisiknya saja, jiwa pedangnya juga sudah meningkat pesat selama ini. Pada saat ini, meteor menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul di area ujung langit berbintang. Melihat pemandangan ini, mata Sander Y tiba-tiba menjadi panas. Sekarang meteor yang menyala-nyala ini ada di matanya adalah tonik. Kali ini, tanpa menunggu meteor yang menyala terbang di depannya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh mereka. Jip. Cahaya pedang merobek lapangan, dan meteor api yang tak terhitung jumlahnya terkoyak-koyak. Di bawah, pria berjubah itu memandang ke arah Sander Y. Selama ini, dia cukup terkejut karena Sander Y berkembang sangat cepat, terutama jiwa pedang. Jiwa pedang Sander Y sudah sangat murni sebelumnya, tetapi untuk master setingkatnya, kemurnian itu masih jauh dari cukup. Tapi sekarang, jiwa pedang Sander Y sudah meningkat pesat. Tentu saja, dia juga bisa menjadi lebih kuat. Karena saat ini Sander Y tidak bisa melawan semua meteor yang menyala tersebut, melainkan hanya bisa melawan sebagian kecil dari meteor yang menyala tersebut. Di langit berbintang, Sander Y terus bertarung dengan bintang-bintang. Semakin dia bertarung, semakin bersemangat dia. Alam semesta Wujian. Sejak klan penyihir agung mengeluarkan surat tantangan kepada dinasti Zhou, semua orang kuat dari klan penyihir agung sudah menunggu kedatangan Sander Y dan master peradaban Tianxing. Elit kuat dari klan penyihir agung sudah dikeluarkan semua. Pemimpinnya adalah Darto Wu, dan tidak jauh darinya adalah Shizo dari aliansi Jalan Jahat. Harus dikatakan bahwa Shizo cukup terkejut dengan kekuatan klan penyihir agung ini. Biarpun mereka sudah mulai bekerja sama sebelumnya, tak satu pun dari mereka cukup mengenal satu sama lain. Pada saat ini, orang-orang kuat dari klan penyihir agung keluar dan orang-orang kuat ini lebih kuat dibandingkan dari yang lain. Para pemain kuat di kelas menengah dan bawah ini jauh lebih kuat daripada milik aliansi Jalan Jahat. Apalagi ada juga imam besar. Seberapa kuatkah imam besar? Dia tidak bisa merasakannya. Shizo menoleh dan melihat ke langit berbintang di kejauhan. Saat ini, formasi yang digunakan oleh klan penyihir agung untuk menghadapi leluhur pendiri peradaban Tianxing sudah disembunyikan. Shizo sebenarnya sangat penasaran dengan formasi itu karena dia tahu formasi itu digunakan oleh imam besar untuk menghadapi leluhur pendiri peradaban Tianxing. Terlebih lagi, dari nada bicara imam besar, sepertinya pihak lain sudah melihat peradaban kosmik tingkat 6. Peradaban kosmik tingkat 6. Memikirkan hal ini, Shizo mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sebenarnya belum melakukan kontak dengan peradaban kosmik tingkat 6, tapi dia tahu betul bahwa pasti ada peradaban kosmik tingkat 6. Leluhur jahat, dewa hukum roh jahat dan penguasa aula pertama sudah kontak dengan peradaban kosmik tingkat 6, atau dengan kata lain, penguasa aula pertama dan leluhur jahat mungkin berasal dari peradaban kosmik tingkat 6. Saat ini, dia teringat pada wanita bergaun polos dan pria berkemeja putih. Apakah keduanya juga berasal dari peradaban kosmik tingkat 6? Shizo menggelengkan kepalanya sedikit.
Dia tidak tahu apakah kedua orang itu berasal dari peradaban kosmik tingkat 6, tapi dia tahu bahwa kedua orang itu keterlaluan. Saat ini, Darto Wu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Shizo, kenapa kamu menggelengkan kepala?" Shizo melirik ke arah Darto Wu dan berkata dengan tenang, "Lucu sekali, Sander Ye dan peradaban Tianxing melebih-lebihkan kemampuan mereka." Darto Wu tertawa, "Sebenarnya peradaban Tianxing ini tidak terlalu lemah. Kali ini ada perselisihan internal, kalau tidak, kalau Funi dan Kima serta pengurus utama bergabung, kita juga akan pusing." Shizo mengangguk. Dia juga sangat takut dengan kekuatan kedua wanita itu. Kalau kedua wanita ini bergabung di puncaknya, mereka pasti bisa menembus apapun. Darto Wu tiba-tiba berkata, "Tuan Shizo, pernahkah kamu melihat wanita bergaun polos itu?" Shizo melirik Darto Wu dan menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah melihatnya." Darto Wu sedikit mengernyit, "Belum pernah melihatnya." Shizo mengangguk. Darto Wu terdiam. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Sander Ye ini mudah. Dia memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda. Belum lagi peradaban alam semesta Guanxuan, bahkan di antara generasi muda klan penyihir agung, dia adalah monster papan atas. Orang di balik monster level ini pastilah tidak sederhana. Apalagi aliansi jalan jahat mengalami kerugian besar karena musuh ini. Ketiga kultivator pedang itu membuatnya sedikit gelisah. Saat ini, Shizo tiba-tiba berkata, "Ketua klan, jangan khawatir." Darto Wu memandang Shizo, "Apa maksudmu, Tuan Shizo?" Shizo berkata dengan tenang, "Kekuatan orang di belakang Sarider Ye jelas tidak terlalu lemah. Bagaimanapun, mampu mengembangkan kader super seperti Sander Ye pasti bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tetapi, sekuat apapun dia, apakah mungkin lebih kuat dari peradaban Tianxing dan klan penyihir agung? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin." Setelah Darto Wu terdiam beberapa saat, dia tertawa dan berkata, "Ya." Saat dia mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berpikir bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di belakang Sander Ye, bisakah mereka lebih kuat dari peradaban Tianxing dan klan penyihir agung? Selama itu bukan peradaban kosmik tingkat 6, hancurkan dengan satu tangan. Saat ini, galaksi yang jauh tiba-tiba mulai mendidih. Darto Wu menarik kembali pikirannya dan melihat ke ujung galaksi, di mana seorang wanita perlahan keluar. Itu adalah Kirma. Yani tidak muncul, dia ingin membuat klan penyihir agung lengah, karena klan penyihir agung belum tahu dia sudah keluar. Melihat Kirna, Darto Wu sedikit mengernyit, dia satu-satunya. Shizo melirik Kima tapi tidak berkata apa-apa. Kima berjalan perlahan ke depan sekelompok orang kuat dari klan penyihir agung. Dia memandang pemimpinnya, Darto Wu, dan berkata, "Darto Wu, apakah kamu akan bertarung dalam pertarungan 1 lawan 1? Duel." Darto Wu tertawa, "Aku juga ingin melihat kekuatan pengurus utama peradaban Tianxing." Kima berkata, "Ayo." Setelah mengatakan itu, dia gemetar dan langsung naik ke langit. Darto Wu menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah putih yang memegang tongkat tulang dan berkata, "Tetua Wu, hati-hati." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan naik ke langit. Segera, ledakan terdengar dari dalam kehampaan. Shizo mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Segera, dia mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa Darto Wu sudah langsung ditekan oleh Kima sejak awal. Melihat pemandangan ini, ekspresi Shizo tiba-tiba menjadi serius, karena dia menemukan bahwa kekuatan Kima meningkat. Tetapi hal tersebut biasa saja. Pada perang saudara sebelumnya antara Kima dan Funi, kedua wanita tersebut hampir tewas dalam pertempuran tersebut. Selain itu, ada pertempuran dengan aliansi jalan jahat dan klan penyihir agung lagi. Pertempuran tersebut juga hampir memusnahkan jiwa orang kuat setingkat ini,
bagaimana mungkin dia tidak berkembang setelah mengalami pertempuran brutal seperti itu. Bagi orang kuat setingkat Kima, peningkatan sedikit pun akan sangat menakutkan. Shizo dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia melihat sekeliling di kejauhan, sedikit bingung di mana Sander Ye. Apakah bajingan ini merencanakan suatu konspirasi? Di sisi lain, ketika orang-orang kuat dari klan penyihir agung melihat Darto Wu ditekan, wajah mereka menjadi gelap. Mereka tidak menyangka pemimpin klan mereka akan ditindas seperti ini. Dalam kehampaan, wajah Darto Wu sangat jelek. Awalnya dia mengira kekuatannya mirip dengan Kima, tapi dia tidak menyangka kekuatan Kima begitu menakutkan. Dia belum pernah bertarung melawan Kima sebelumnya. Dewa hukum roh jahat dan beberapa makhluk tertinggi yang bertarung. Oleh karena itu, dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Kima dan gagal pamer. Kima serius. Dia benar-benar ingin membunuh Darto Wu secara langsung. Tekad Budo yang kuat memenuhi dunia dan menghancurkan seluruh ruang. Darto Wu tampak serius dan berjuang untuk bertahan. Tapi dia semakin ditekan, hampir tidak ada kekuatan untuk melawan, sementara Kina menjadi semakin kuat saat dia bertarung, dan Darto Wu sangat menderita dengan setiap pukulan yang dia lontarkan. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari klan penyihir agung di bawah semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka, tapi sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan. Bang! Pada saat ini, kekosongan tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian Darto Wu tiba-tiba mundur dengan keras, dan kekosongan di belakangnya mendidih dan terbakar. Melihat pemandangan ini, semua penyihir kuat di tempat itu menjadi gugup. Saat ini, Kirma tiba-tiba menghilang. Bang! Tekad Budo yang menakutkan menyapu kehampaan seperti arus deras dan langsung menuju ke penyihir Daotian. Wajah Darto Wu tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa wanita di depannya ingin membunuhnya. Dia tidak berani menahannya lagi. Dia membuka telapak tangannya dan helm sapi tiba-tiba muncul di tangannya. Helm sapi tiba-tiba meledak. Aura jahat yang mengerikan menyapu seluruh tempat kejadian. Dalam sekejap, Kirna dilepaskan dan tekad Budo tersebut dipaksa mundur. Di kejauhan, Kirna melihat pemandangan ini, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia melihat helm tanduk di tangan Darto Wu, dan alisnya sedikit mengernyit. Darto Wu memandang Kirna dengan ekspresi serius. Kirna hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, Darto Wu tiba-tiba berkata, "Kina pengurus utama, yang kuat akan bertarung satu sama lain secukupnya. Dengan kekuatan kamu dan aku, tidak ada yang bisa membunuh satu sama lain. Jadi kita tidak perlu membuang waktu di sini." Saat dia berbicara, dia melirik orang-orang kuat dari klan penyihir agung di bawah, dan sekelompok orang kuat segera naik ke langit dan masuk ke dalam kehampaan. Ini akan menjadi pertarungan kelompok. Kirma tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, suara pedang tiba-tiba datang dari belakangnya. Itu Sander Yel. Kirna sedikit terkejut saat melihat Sander Ye. Dia tidak menyangka Sander Ye akan datang secepat itu. Dan di bawah, saat Shizo melihat Sander Ye, kelopak matanya berkedut. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan menghilang jauh ke langit berbintang yang jauh. Lari cepat. Kalau terlambat, kamu mungkin tidak bisa pergi. Bersambung. Bab 1030, Tuan Pagoda. Aku sudah berdiri. Shizo kabur dengan sangat diam-diam, sehingga tidak ada orang kuat di lapangan yang menyadarinya. Tetapi, dia masih terlihat oleh imam besar yang bersembunyi di suatu tempat. Melihat Shizo melarikan diri, imam besar menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan sedikit sarkasme di senyumannya, sulit untuk mencapai hal-hal besar kalau kamu pemalu seperti tikus, kamu memiliki mentalitas orang kecil. Dalam kehampaan, Sander Ye berjalan ke arah Kirna. Kima menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu siap?" Sander Ye mengangguk, "Kirna tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk.
lalu melihat ke arah klan penyihir yang kuat dan orang-orang kuat lainnya di kejauhan. Pilih salah satu. Mata Sander Ye langsung tertuju pada Darto Wu. Melihat adegan ini, Darto Wu tertawa dan berkata, "Mau memilih aku?" Senyumannya sedikit dingin. Sungguh sebuah penghinaan baginya kalau seorang anak muda memilihnya. Menurutnya, dia berada di level yang sama dengan Kirna dan Funi. Sander Ye memandang Darto Wu dan tersenyum, dua gerakan. Darto Wu menatap Sander Ye, "Apakah kamu yakin?" Sander Ye mengangguk, "Tentu saja." Darto Wu memandang Kirna. Kirna tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan melangkah ke samping. Dia percaya pada Sander Ye. Darto Wu melambaikan tangannya, dan anggota klan penyihir yang kuat di belakangnya segera mundur. Darto Wu menatap Sander Ye, "Ayo." Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang Yi mengembun dari telapak tangannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pedang itu berkilat. Kilatan keterkejutan melintas jauh di mata Darto Wu. Pada saat ini, dia benar-benar menghilangkan rasa jijiknya. Dia mengambil langkah ke depan, mengangkat tangan kanannya sedikit, dan kemudian menekan ke depan. Pedang Sander Ye langsung terpaksa berhenti di tempatnya, tetapi detik berikutnya, Sander Ye memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkannya dengan keras. Bang! Darto Wu langsung diguncang oleh kekuatan yang kuat dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari klan penyihir agung semuanya terkejut. Mata Kina juga bersinar karena terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Sander Ye sudah meningkat pesat. Setelah Darto Wu berhenti, dia menatap Sander Ye dengan wajah pucat. Tentu saja, dia lebih terkejut karena dia sudah menyelidiki Sander Ye sebelumnya dan sangat sulit bagi Sander Ye untuk mengalahkan seorang Raja Suci. Apakah dia menjadi begitu menakutkan? Sungguh monster. Di sisi berlawanan, Sander Ye perlahan menutup matanya. Selama kurun waktu ini, dia terus berkomunikasi dan bertarung dengan bintang setiap hari. Apakah itu jiwa pedang atau tubuh fisik jiwa pedang miliknya, sudah meningkat pesat, tetapi dia tidak tahu level apa yang akhirnya dia capai. Dia membutuhkan saingan. Darto Wu ini tepat. Sander Ye tiba-tiba membuka matanya, dan dalam sekejap, pedang sudah berada di depan Darto Wu. Mata Darto Wu sedikit menyipit dan dia mengangkat tangannya di depan dadanya dalam posisi bertahan. Bang! Saat Sander Ye menyerang dengan pedangnya, Darto Wu terkejut lagi dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, Sander Ye tiba-tiba berkata dengan semangat, "Tuan Pagoda, aku sudah bisa berdiri." Pagoda kecil berkata, "Jangan terlalu senang terlalu dini." Sander Ye tertawa, dan detik berikutnya, dia langsung menghilang. Pedang ini merobek kehampaan, dan pedang jiwa yang kuat secara langsung menyebabkan kehampaan di sekitarnya mulai hancur dan musnah sedikit demi sedikit. Jejak keganasan muncul di mata Darto Wu. Dia tiba-tiba menghilang dan meninju Sander Ye. Dia bisa menerima dikalahkan oleh Kima, tapi dikalahkan oleh seorang anak muda. Dia tidak akan pernah menerimanya. Segera setelah tinju dan pedang bersentuhan, seluruh kekosongan mendidih dan terbakar, dan sinar cahaya tinju dan cahaya pedang terus menyebar dari sekeliling, merobek segalanya. Segera, seluruh kehampaan yang terbakar meletus dengan cahaya pedang dan cahaya tinju, dan kedua kekuatan itu merobek segalanya. Keduanya bertarung sengit. Ekspresi orang-orang kuat dari klan penyihir agung menjadi semakin jelek, karena mereka menemukan bahwa Sander Ye dan Darto Wu berimbang. Apakah Sander Ye ini begitu kuat? Wajah orang-orang kuat dari klan penyihir agung sangat suram. Senyuman langka muncul di wajah Kina. Dia menemukan bahwa jiwa pedang Sander Ye lebih mumi dari sebelumnya. Sekarang Sander Ye lebih seperti seorang kultivator pedang. Dia terlihat seperti bajingan sebelumnya. Bang! Pada saat ini, cahaya pedang yang terang tiba-tiba meletus di kehampaan di kejauhan. Darto Wu langsung dipaksa mundur oleh cahaya pedang ini.
Begitu dia berhenti, cahaya pedang lainnya menghantamnya dengan keras dan menekan Darto Wu, tetapi hanya bertahan kurang dari beberapa tarikan nafas. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Darto Wu, dan aura ini langsung menghempaskan Sander Ye. Setelah memukul mundur Sander Ye, Darto Wu tiba-tiba bergegas ke depan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghantam Sander Ye. Di kejauhan, Sander Ye menebas dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye langsung terlempar, tetapi detik berikutnya, dia segera berhenti, lalu bergegas ke depan, menebas pilar cahaya hitam dengan satu pedang, dan dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dan beriak ke arah sekitarnya. Segera, keduanya bertarung sengit lagi. Darto Wu mulai menganggapnya serius. Baginya, pertarungan ini adalah tentang martabat. Bagaimanapun, kalah dari Kirna bisa diterima oleh semua orang, tapi kalau dia kalah dari anak muda seperti Sander Ye, bukan hanya sukunya yang tidak bisa menerimanya, tapi dia sendiri juga tidak bisa menerimanya. Tidak boleh kalah. Tetapi, saat dia bertarung, dia menemukan bahwa jiwa pedang Sander Ye lebih kuat dari yang dia harapkan. Jiwa pedang itu murni. Gerakan pedang itu sederhana. Tapi itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kultivator pedang. Sejak zaman kuno, kultivator pedang paling murni adalah yang paling merepotkan, terutama di ranah yang sama. Kultivator pedang hanyalah sesuatu yang tidak ingin dihadapi oleh orang kuat. Saat ini, Darto Wu sangat pusing. Adapun Sander Ye, yang baru saja menerobos, dia menjadi semakin bersemangat dan energi saat dia bertarung. Dia tidak menunjukkan keterampilan pedang apapun sekarang. Bahkan saat menebas, gerakannya menjadi semakin sederhana, tetapi kekuatannya menjadi semakin kuat. Tentu saja, dia belum sepenuhnya melepaskan keterampilan pedangnya. Kadang-kadang, kalau dia menunda satu pedang, dan penyihir yang tahu cara bertarung akan sangat defensif. Seiring dengan peningkatan jiwa pedangnya, kekuatan keterampilan pedangnya juga meningkat pesat. Perlu disebutkan bahwa dia belum mengaktifkan kekuatan garis keturunan sekarang. Kalau tidak, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Karena garis keturunan iblis gila miliknya juga sangat murni. Dengan cara ini, kedua orang itu terus bertarung dalam kehampaan. Kekuatan pertarungan kedua orang tersebut sudah menghancurkan seluruh kehampaan. Bahkan kalau ada hukum surga yang memperbaikinya, itu tidak ada gunanya karena kecepatan kehancuran keduanya terlalu cepat. Kirna berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang. Dia tahu bahwa Sander Ye membutuhkan pertempuran. Setelah pertempuran ini, Sander Ye akan menjadi lebih kuat. Dan yang harus dia lakukan adalah mencegah siapapun menyelinap ke arahnya dan mencegah dia diintimidasi. Orang-orang kuat dari klan penyihir agung di sekeliling semuanya memiliki ekspresi yang sangat jelek, karena mereka setuju untuk bertarung satu lawan satu. Jadi ketika Darto Wu tidak mengatakan apa-apa, sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan, tetapi mereka semua dapat melihat bahwa Darto Wu tidak mungkin membunuh orang ini. Tentu saja, akan sulit bagi Sander Ye untuk membunuh Darto Wu. Kedua belah pihak sedang menunggu. Mari kita lihat siapa yang tidak bisa bertahan dulu, lalu kita akan memulai pertarungan kelompok. Saat Sander Ye sedang menamparkan, dia merasakan ada yang tidak beres, karena dia menemukan garis keturunan iblis gila di tubuhnya sedang bergerak. Astaga! Dia bahkan tidak punya niat membunuh, tapi garis keturunan ini bosan hidup damai. Sejak terakhir kali garis keturunan iblis gila melahap huruf jahat dan darah jahat yang tak terhitung jumlahnya, dia menemukan bahwa garis keturunan iblis gila ini sedikit tidak normal. Selama dia memiliki niat membunuh sedikit pun, garis keturunan ini akan seperti disuntik doping dan ingin berbalik menguasainya. Garis keturunan ini memberontak. Sander Ye memaksakan diri untuk menekan niat membunuh di benaknya. Dia hanya ingin memverifikasi jiwa pedangnya sekarang. Di sisi lain, Kirna sepertinya merasakan sesuatu.
Dia menoleh dan melihat ke kanan. Sekilas, dia hanya melihat langit berbintang dan tidak ada siapapun. Tapi alisnya mengerutkan kening dalam-dalam. Imam besar dari klan penyihir agung yang tersembunyi dalam ruang dan waktu tertawa, "Apakah kamu memperhatikan aku? Menarik, kamu memang pengurus utama dari peradaban Tianxing." Di kejauhan, Kirna mengalihkan pandangannya. Dia menatap medan perang di kejauhan dengan ekspresi tenang. Bang! Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari area medan perang, dan kemudian, area kosong tersebut meledak sepenuhnya seperti cermin, dan Sander Ye serta Darto Wu mundur pada saat yang bersamaan. Keduanya mundur lama sebelum berhenti. Saat ini, Darto Wu sudah memiliki banyak bekas pedang di tubuhnya. Melihat kembali Sander Ye, wajahnya penuh kegembiraan. Darto Wu melirik tangannya, ada beberapa bekas pedang di tangannya. Tubuhnya bukanlah tubuh biasa, tapi dia tetap tidak bisa menghentikan pedang Sander Ye. Darto Wu menoleh dan melihat sekeliling. Pada saat ini, wajah orang-orang kuat dari klan penyihir agung di sekitarnya sedikit jelek. Darto Wu tahu bahwa dia tidak bisa terus menghabiskan waktu bersama Sander Ye seperti ini. Kalau dia terus menghabiskan waktu bersama Sander Ye, itu akan merugikannya, karena dia menemukan bahwa Sander Ye semakin kuat saat dia bertarung. Itu juga terlalu abnormal. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba menghilang. Jip! Sinar cahaya pedang melintasi lapangan dan langsung menyerang Darto Wu. Mata Darto Wu sedikit menyipit, tiba-tiba dia membuka telapak tangannya, dan helm sapi tiba-tiba muncul di tangannya. Dalam sekejap, Sander Ye langsung terlempar ke belakang puluhan ribu kaki oleh aura menakutkan. Setelah Sander Ye berhenti, dia sedikit terkejut. Dia melihat helm sapi di tangan Darto Wu. "Kamu benar-benar menggunakan benda asing." Darto Wu menatap Sander Ye, "Ada apa dengan benda asing? Kamu sudah hidup begitu lama, apakah kamu tidak tahu bahwa benda asing juga merupakan semacam kekuatan?" Sander Ye mengangguk, "Terima kasih sudah mengingatkan aku." Dengan mengatakan itu, dia menghilang dari tempatnya lagi, dan Darto Wu langsung menghantam helm banteng di tangannya ke arah Sander Ye. Saat helm banteng itu terbang menuju Sander Ye, dia langsung meletus dengan aura teror yang menakutkan, tetapi pada saat ini, pedang Yi di tangan Sander Ye berubah menjadi pedang Kingsuan. Potong dengan satu pedang. Jelek. Helm banteng itu langsung dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Sander Ye. Di dalaran helm banteng yang hancur, jeritan melengking terus terdengar. Melihat pedang Sander Ye begitu menakutkan, ekspresi Darto Wu berubah drastis. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi dan menunjuk ke arah Sander Ye dengan marah, "Semuanya, maju." Setelah mendengar kata-kata Darto Wu, orang-orang kuat dari klan penyihir agung di lapangan tidak lagi peduli tentang etika bela diri atau tidak, dan langsung bergegas menuju Sander Ye. Bertarung dalam kelompok, bersambung.